Oke, halo semua peserta kuliah Kimia Komputasi Pendidikan Kimia Universitas Musamus. Hari ini kita akan masuk ke dalam satu materi baru. Kita akan diskusi bareng-bareng mengenai dinamika biokimia, di mana pokok bahasannya adalah simulasi metabolisme. Jadi kita akan melakukan simulasi metabolisme menggunakan komputasi. Ya, jadi kita mau lihat gimana sih atau apa yang terjadi ketika proses metabolisme dalam tubuh. Dan ini nanti bisa kalian skip dulu, kalian simpan dulu. Nanti bisa kalian bawa atau kalian ingat kembali ketika kalian mendapatkan mata kuliah biokimia. Seperti itu. Nah, tujuan kuliah materi ini itu adalah meningkatkan pemahaman mengenai proses dan pengendalian metabolisme melalui yang pertama, eksplorasi informasi dari basis data metabolisme di internet, dan yang kedua, kita akan membuat simulasi metabolisme menggunakan software. Ya, jadi sekali lagi yang seperti saya katakan sebelumnya bahwa kalian keep ini, kalian ingat apa yang saya sampaikan dan mudah-mudahan bisa terpakai atau kalian ingat kembali ketika kalian mengambil mata kuliah biokimia. Nah, slide ketiga ini menggambarkan bagaimana jalur metabolisme yang ada dalam tubuh manusia. Yang kita tahu hanya habis makan nasi atau habis makan ikan, habis makan sayur dan lain sebagainya itu menghasilkan energi, tapi ternyata kalau jalurnya melalui jalur metabolisme itu begitu kompleks dan begitu banyak, ya. Yang terlihat di sini hanya sedikit, ya, tidak semuanya. Tapi kalau secara kondisi realnya, kondisi nyatanya itu begitu banyak jalur metabolisme yang ada dalam tubuh manusia. Nah, sebagai informasi awal atau pendahuluan, kita tahu dulu apa itu metabolisme primer. Ya, jadi reaksi metabolisme primer adalah reaksi metabolisme yang berlangsung di semua makhluk hidup. Ya, semua makhluk hidup. Sedangkan metabolisme sekunder adalah suatu transformasi biokimia yang hanya berlangsung di sel tertentu yang ditemukan di beberapa organisme. Sedangkan yang terakhir adalah xenometabolisme, adalah reaksi biokimia yang mentransformasi senyawa-senyawa asing. Oke, ini nanti akan kalian dapat secara lebih lengkap dan bisa kalian tanyakan nanti ketika kalian mengambil mata kuliah biokimia. Tujuan fundamental dari metabolisme primer adalah yang pertama, seperti kita ketahui semua, menghasilkan energi, yaitu proses katabolisme. Yang kedua adalah sintesis biomolekul atau yang biasa kita kenal dengan anabolisme. Kedua tahap di atas berlangsung dalam 3 langkah. Yang pertama, interkonversi biopolimer dan lipid kompleks dengan intermediat monomer. Yang kedua adalah interkonversi monomer gula, asam amino, nukleotida, dan asam lemak dengan senyawa organik lain yang sederhana. Sedangkan pada tahap atau langkah ketiga adalah degradasi akhir menjadi atau sintesis dari bahan dasar termasuk CO2, H2O, dan NH3. Slide selanjutnya dia ingin menggambarkan bagaimana atau merangkum proses katabolisme dan anabolisme tersebut. Nah, dari banyak sekali jalur metabolisme yang sudah kita lihat di atas tadi, kita lihat di bagian sini itu metabolisme dari senyawa-senyawa yang sering kita konsumsi. Ya, ada karbohidrat, ada lemak, ada vitamin, ada asam amino, seperti itu. Nah, slide ini dia mau memberi informasi kepada kita proses yang terjadi dan
fungsi utamanya apa dalam organ sel manusia. Ya, organ sel manusia itu nanti kalian bisa belajar di pelajaran biologi, atau kalian buka lagi pelajaran biologi kalian mengenai sel. Nah, selanjutnya adalah metabolisme sekunder. Metabolisme sekunder itu produknya adalah metabolit sekunder. Oke, ada metabolisme sekunder, ada metabolit sekunder. Metabolisme adalah prosesnya, sedangkan produknya adalah metabolit. Metabolit sekunder yang disintesis di alam termasuk ke dalam golongan alkaloid, kardiak glikosida, tanin, saponin, minyak atsiri, dan lain-lain. Sebagian besar metabolit sekunder diproduksi oleh tanaman tingkat tinggi. Nah, metabolisme sekunder ini akan kalian pelajari secara khusus di mata kuliah yang namanya kimia bahan alam. Di situ kalian akan belajar bagaimana metabolit sekunder ini dihasilkan dan fungsi-fungsinya. Dalam metabolisme sekunder, yang pertama merupakan ekspresi individualitas kimia suatu organisme. Yang kedua, terbatas pada tahap perkembangan tertentu dari suatu sel khusus. Dan yang ketiga, diregulasi oleh stimulus internal maupun eksternal atau oleh suatu efektor yang muncul pada waktu tertentu. Yang keempat, produk metabolisme sekunder dapat dieliminasi dari metabolisme primer karena tidak diperlukan oleh organisme yang memproduksinya. Yang kelima, semua metabolit sekunder adalah turunan dari senyawa yang terlibat dalam metabolisme primer, seperti gula, asetat, isopren, asam amino, dan lain-lain. Mekanisme biosintesis metabolit sekunder kemungkinan dianggap penting secara fisiologis sebagai respon atas tuntutan ekologi. Reaksi dalam metabolisme sekunder dapat dikatalisis oleh enzim metabolisme primer atau enzim yang terbentuk secara spontan. Fungsi biologis dari metabolit sekunder yang pertama adalah molekul efektor. Contohnya adalah hormon atau signal transducer. Yang kedua adalah pertahanan pada sistem ekologi. Contohnya adalah pigmen. Yang terakhir adalah xenometabolisme. Saat ini organisme hidup semakin terekspos oleh berbagai bahan kimia sintetik yang tidak memiliki nilai nutrisi, akan tetapi tercerna, terhisap atau terserap oleh organisme tersebut. Senyawa asing tersebut dikenal sebagai senyawa xenobiotik. Xenobiotik ini didetoksifikasi oleh enzim metabolisme dalam proses yang dikenal sebagai xenometabolisme. Pada hewan, organ utama tempat berlangsungnya xenometabolisme adalah di liver. Nah, sebagai tambahan informasi bagi kalian, manusia termasuk dalam golongan hewan. Kalau kita belajar mengenai ilmu pengetahuan, ya, karena kalau kita baca informasi yang kita tahu, ketika untuk menguji suatu obat, ketika obat itu berhasil disintesis, setelah itu obat itu diuji, ya, pada organisme-organisme sel tunggal, setelah itu dicobakan pada hewan, lanjutnya pada hewan yang tingkatnya lebih tinggi, ya. Biasanya hewan tingkat paling tinggi adalah manusia. Nah, xenobiotik lipofilik akan dimetabolisme menjadi bentuk terlarut dan diekspresikan dalam 3 fasa. Ya. Yang pertama adalah enzim mengoksidasi, mereduksi, atau menghidrolisis xenobiotik sambil menambahkan gugus reaksi konjugasi pada fasa berikutnya. Yang kedua, konjugasi yang dikatalisis oleh enzim transferase, dan yang ketiga, konjugat hidrofilik diekskresi. Xenometabolisme juga tidak hanya terjadi pada tumbuhan, tapi juga pada tanaman. Dia juga melalui 3 langkah. Yang pertama adalah transformasi, kedua konjugasi, ketiga kompartementasi, dan penyimpanan. Konjugat yang larut akan disimpan di vakuola, konjugat yang tidak larut akan disimpan di dinding sel. Silakan kalian baca sendiri. Nah, regulasi atau yang mengatur metabolisme. Semua reaksi metabolisme dimediasi oleh enzim. Ini sangat penting untuk kita ketahui bahwa semua reaksi metabolisme dimediasi oleh enzim. Pengendalian aktivitas enzim dilakukan oleh hormon. Secara hormonal,
enzim dikendalikan dengan 3 cara. Yang pertama, mengatur konsentrasi enzim. Yang kedua, mengatur aktivitas enzim. Dan yang ketiga, mengatur aliran metabolit atau substrat. Kalau kalian tanya, Pak, bagaimana pengaruh mengatur konsentrasi, mengatur aktivitas, dan mengatur aliran metabolit? Itu akan kalian pelajari di mata kuliah biokimia. Namun, kalau kalian ada pertanyaan, silakan chat di WA Group.